Kalau laki-laki dewasa yang sekarang kita lihat itu kuat, ngemong, bisa diandalkan dan juga tangguh, merupakan hasil dari pola asuh zaman dulu, maka pola asuh zaman sekarang akan mengubah apa ya dari sisi laki-laki yang selama ini kita kenal, dan pola asuh yang seperti apa sih itu? Yuk kita bahas. Dulu kita mengenal sebuah kata-kata kalau laki-laki itu nggak boleh nangis, harus selalu tahan banting, harus bisa bertanggung jawab, dan nggak boleh manja. Hasilnya banyak anak laki-laki tumbuh menjadi pribadi yang bisa memimpin, bisa melindungi, dan memberikan rasa aman. Walaupun seringkali biasanya merasa kesepian, tidak bisa mengekspresikan emosi dan memendam luka batin. Banyak dari mereka juga nggak tahu gimana sih caranya minta tolong, dan hal ini disebut maskulinitas klasik. Zaman sekarang anak laki-laki diajarkan untuk bisa memahami emosinya. Boleh kok merasa sedih, takut maupun rapuh, dan hal ini menciptakan laki-laki yang empatik, tidak kasar, sehat secara emosional, dan bisa bekerja sama dengan perempuan dalam membina hubungan rumah tangga. Tapi kalau laki-laki tersebut tidak dibina dengan tanggung jawab, keberanian, dan ketegasan, mungkin mereka bisa aja tumbuh jadi seseorang yang takut mengambil keputusan, bingung dengan perannya, dan gagal untuk bisa ngomong perempuan. Jadi sebenarnya parenting zaman sekarang yang lebih menekankan bahwa pria itu boleh kok punya emosi, boleh kok nangis, boleh juga untuk menunjukkan sisi lemahnya. Itu gak akan bikin laki-laki tumbuh jadi laki-laki letoy yang gak bisa diandalkan. Asalkan orang tua mengajarkan pentingnya bertanggung jawab, supaya si anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang aktif, bisa bertanggung jawab mengambil peran, gak takut mengambil resiko, berprinsip, dan mandiri. Lantas, apakah laki-laki yang tidak mandiri, tidak bertanggung jawab, tidak tegas, dan penakut gagal disebut pria? Secara biologis, pria tetap pria, tapi secara fungsi dan sosial, banyak orang tidak akan bisa menghormatinya sebagaimana seorang pria dewasa. Karena dalam kehidupan masyarakat, setiap orang itu punya peran dan tanggung jawabnya masing-masing berdasarkan fungsinya dalam kehidupan sosial. Jadi, secara naluriah, masyarakat kita akan lebih mencari sosok yang bisa diandalkan, mampu membuat keputusan, yang bisa melindungi, menuntun, dan bertanggung jawab dalam diri seorang pria. Jadi, bukannya gagal jadi pria ya, tapi gagal pria dewasa yang matang secara karakter. Karena seorang pria itu bisa dikatakan pria sejati kalau dia mampu untuk memikul tanggung jawab, membuat keputusan, mandiri, dan berani menghadapi kenyataan. Kalau menurut kamu bagaimana?